Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di saluran kesayangan kita. Bagi kalian yang baru bergabung, perkenalkan ini adalah ruang baru kita untuk mengupas tuntas mahakarya novel dari Ergen yang sangat luar biasa, yaitu Beyond the Time's Gaze atau Outside of Time. Jadi, pastikan kalian pencet tombol subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan petualangan seru ini ke depannya. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutan alur cerita yang sangat seru dan menggelikan dari bab 164 yang berjudul Membalas Dendam Atas Keluhan Sekecil Apapun. Cerita dimulai di tengah ketegangan Pulau Mutiara. Karakter utama kita yang terkenal dingin Sucing mendadak dibuat terdiam 1000 bahasa saat melihat buah apel raksasa yang berjatuhan dari balik jubah musuhnya. Sucing benar-benar bingung mengapa ada makhluk zombie laut kejam yang hobi menyimpan apel sebesar itu di dalam pakaiannya. Di saat yang sama, tudung jubah si zombie laut sedikit bergeser dan memperlihatkan rambut panjangnya yang terurai. Mereka berdua pun saling menatap dalam keheningan yang sangat canggung. Keheningan itu pecah saat seluruh tanah dan laut berguncang dahsyat. Di kejauhan, raungan mengerikan seperti suara dewa terdengar bersamaan dengan munculnya lautan cahaya ungu dari formasi 7 mata darah. Akibatnya, kemampuan bangsa zombie laut untuk menekan portal teleportasi melemah, dan para murid sekte mulai dievakuasi keluar pulau. Namun, fokus Suking sama sekali tidak teralihkan dari musuh di depannya. Mengaktifkan energi pancaran mendalam dan lentera kehidupannya, Suking melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Namun anehnya, alih-alih menyerang jantung atau perut musuh, target utama cengkeraman Suking kali ini adalah rambut panjang si zombie laut. Pertarungan berlangsung begitu cepat hingga para kultivator lain hanya bisa melihat bayangan kabur. Si zombie laut mati-matian menghindar sambil sibuk melindungi rambutnya. Suking bertarung dengan sangat brutal. Dia mengecoh musuh dengan pura-pura melayangkan tinju. Lalu secara tak tahu malu menghantamkan lututnya sekuat tenaga ke arah selangkangan lawan. Musuh yang panik langsung memuntahkan awan racun zombie, namun Suking membalasnya dengan tendangan cambuk ke arah kepala dan mengeluarkan mantra lengan-lengan api hitam. Setelah saling berbalas hantaman hingga muntah darah, mereka kembali berbenturan di udara. Kali ini, si zombie laut yang frustrasi memilih bermain nekat dengan ikut mengarahkan lututnya ke area bawah tubuh Sucing. Di tengah benturan lutut yang brutal, Suking berhasil meraih segenggam penuh rambut panjang lawannya. Terdengar arangan menahan sakit dari Suking dan teriakan histeris penuh penderitaan dari si zombie laut. Lutut mereka berdua tertekuk cacat, tetapi cedera si zombie laut jauh lebih parah. Di depan mata musuhnya yang meringis kesakitan, Sucing mengangkat segenggam rambut tersebut hingga hancur menjadi abu ditiup angin. Tepat saat Sucing bersiap menyerang lagi, suara rekannya berteriak memperingatkan bahwa portal akan segera ditutup. Ditambah dengan kedatangan zombie laut tingkat inti emas berwujud anak kecil yang membelah lautan, Sucing akhirnya memutuskan mundur dan berteleportasi keluar dari pulau tersebut. Aduh, sialan. Bagaimana mungkin bocah itu bisa jadi sekuat ini dalam waktu singkat? Dia sengaja mengincar selangkanganku dan mencabut rambutku untuk balas dendam. Benar-benar tidak menghormati atasan. Lagi pula, dulu kan aku cuma mencabut sehelai rambutnya. Kenapa dia membalas sampai segenggam penuh begini? Misi penyamaranku ini modalnya mahal. Malah berakhir tragis. Uek, apel ini juga diracuni olehnya. Kurang ajar. Lihat saja nanti. Aku pasti akan melepaskan segel anjing lautku demi memberi pelajaran pada bocah picik itu. Sementara itu, Sucing tiba dengan selamat di Pulau Megah yang dipenuhi atmosfer ketegangan perang. Di sana, Gumuking menemuinya dan memberikan peringatan rahasia dengan suara lirih. Percakapan dialog Gumuking. Kakak Su, perang ini akan berlangsung bertahun-tahun. Jika nanti kau melihat ada misi yang berkaitan dengan 7 pulau benteng bangsa zombie laut, kau sama sekali tidak boleh menerimanya. Setelah Gumuking pergi, Suking merenungkan kembali pertempurannya. Berdasarkan sorot mata yang licik dan hobi menyimpan apel raksasa, Suking langsung sadar 100% bahwa zombie laut jubah putih itu adalah si kapten yang sedang menyamar.
Menyadari watak si kapten yang sangat kuat, gila, dan tidak kalah picik dari dirinya, Su King tahu bahwa kapten pasti akan mencari cara untuk balas dendam. Oleh karena itu, Su King memutuskan dia harus segera melatih diri dan membuka lebih banyak celah Dharma secepat mungkin. Nah, bagaimana menurut kalian spoiler Beyond Time's Gaze episode 29 ini dengan aksi balas dendam rambut yang super kocak tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video spoiler selanjutnya.